kasih Ibu Meli. Ya, selanjutnya kembali kami persilahkan kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani selaku pendiri Triple A dan penyusun Gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani untuk memberikan sambutannya. Kepada Buya dengan hormat kami persilahkan. Syukran Bu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur, serta nikmat mencintai Al-Quran yang tidak semua orang Allah berikan. Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, pagi ini Bapak termasuk Ibu termasuk orang-orang pilihan. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling kita cintai. Selawat beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang itu dengan beliau sampai akhir zaman, tentunya termasuk kita di dalamnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kami mulai, kami memohon kepada Bapak Ibu yang kebetulan yang baru, buka kamera biar kelihatan wajah Bapak Ibu ya. Kami menganalogkan di sini belajar itu kalau di kelas offline itu ngadapnya ke papan tulis. Kalau tutup kamera itu ngadapnya ke belakang. Jadi kami mohon Bapak Ibu yang belajar, mohon dibuka kamera dan siap untuk berdialog ya. Dan sampai ada yang tutup kamera Bapak. Ya, nanti kalau tutup kamera tidak tersapa, tidak apa ya, silakan ke buka kamera. Kemudian kepada teman-teman yang lama yang tadi testimoni, jika ada keperluan kami persilahkan untuk meninggalkan tempat. Tapi kalau ingin tetap bersama, silakan juga ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tambahan lagi kalau tidak cinta, nggak jadi kawin. Ya, kalau nggak jadi kawin, ya nggak punya anak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita perkenalkan diri dulu. Saya nama Hasrizal atau sekarang namanya Rizal Al-Hasani ya. Kenapa namanya Rizal Al-Hasani? Karena metode kita metode Al-Hasani. Saya lahir di Padang tahun 1961 di Padang. Tepatnya di Aruduri, Kelurahan Paragadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. SD saya di SD Muhammadiyah Air Mati Padang. Jadi kalau kita bilang Muhammadiyah, saya juga orang Muhammadiyah. Ibu saya pendiri sekolah Muhammadiyah di Air Mati Padang. Masya Allah. Saya SD di SD Muhammadiyah, kemudian SMP tahun 77 tamat di SMP Adabiah. SMP Adabiah Padang di Jalan Pasar Baru, kemudian menyambung SMA 3 Padang. Tamat tahun 80 itu Bu Nina Yulfiani adik kelas saya. SMA 3 Padang, kemudian nyambung di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, jurusan akuntansi. Dan tidak pernah saya menempuh pendidikan di pesantren. Saya akuntan dengan nomor register D6124. Saya seorang akuntan, lalu bekerja di perusahaan BUMN. Kemudian tahun 2015, saya memutuskan meninggalkan hiruk pikuknya dunia. Saat itu saya tahajud malam, saya ambil struk gaji saya, Bapak Ibu semua taruh sebelah kanan. Angkanya fantastis, Bapak Ibu. Per bulannya di angka 48 juta, hampir 50 juta. Ternyata duit banyak tidaklah menjamin bahagia.
Saya taruh seluruh gaji saya di sebelah kanan. Saya bermohon pada Allah. Apa yang saya lakukan di dunia ini? Apakah duit ini membuat kita bahagia? Apa harta benda ini membuat kita beruntung? Saya bermohon pada Allah, ya Allah, tunjuki aku. Aku tidak ingin lagi jadi karyawan manusia. Aku sudah tidak mau lagi jadi karyawan manusia. Aku ingin jadi karyawanmu, ya Allah. Aku tidak ingin lagi seluruh gajiku dibuat oleh manusia. Ya Allah, aku ingin seluruh gajiku Engkau yang membuat, ya Allah. Kemudian setelah salat tahajud, saya hajat, maka saya sobeklah seluruh gaji saya yang berjumlah 48 juta per bulan, saya sobek dan saya tendang jauh-jauh. Aku tidak butuh Engkau lagi. Silakan ya Allah, buat seluruh gajiku. Saya itulah saya terjun total. Saya masih ada waktu bekerja 2 tahun lagi, saya berhenti di situ, dan saya itulah saya terjun total ke Al-Quran. Dengan modal nekat, saya mencoba memberanikan diri masuk ke dunia Al-Quran. Mencoba mengharungi lautan Al-Quran. Dengan modal dengkul, Bapak Ibu ya. Di Bapak Ibu yang modal nol sekarang, nggak usah takut. Saya modal saya nol. Dan bukan hanya soal modal nol. Lingkungan nggak percaya. Masa sih akuntan bisa mengajarkan Al-Quran? Masa sih? Dari mana dia belajar? Dari mana sanadnya? Dari mana segala macam? Dan orang tidak terima. Orang tidak menerima saya sebagai guru Al-Quran. Walaupun tidak terima, saya tidak putus asa. Saya menyeberang ke negeri tetangga, Pak. Saya mencoba mengadu untung di Malaysia. Saya pindah ke Malaysia, pergi saya ke Malaysia. Mencoba di Indonesia nggak bisa diterima orang, saya pergi ke Malaysia. Betul kan? Nah, nggak bisa lu dirubah. Kemudian setelah saya ke Malaysia, 2 minggu mengajar, ada peserta yang mau belajar di situ. Tapi kira-kira hari ke-15 mereka bertanya, Pak Ustadz, ada nggak sertifikat? Loh, saya nggak punya sertifikat, Pak. Kalau nggak punya sertifikat, nggak bisa mengajar di Malaysia. Akhirnya saya tutup kopor lagi, menyeberang ke Singapura. Mencoba ngadu untung di Singapura, Bapak Ibu semuanya. Di Singapura hari pertama sudah dapat berita bahwa di situ harus belajar mengajar pakai sertifikat. Jadi saya tidak punya sertifikat, akhirnya menyeberang lagi ke Indonesia. Sudah, kalau pasar Padang itu tenju takui keluar. Jadi nggak diterima orang, kita ingin mengajar juga, akhirnya saya datang dari rumah ke rumah. Saya dapat uang pesangon kurang lebih mendekati angka 1 miliar, maka ratusan juta saya sisihkan untuk mengajar Quran. Saya belikan kamus, belikan bahan, semua saya serahkan, dan datang dari rumah ke rumah. Datang ke rumah A, datang ke rumah B, datang ke rumah C, untuk menawarkan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah, mungkin selama 3 bulan, ada beberapa orang, akhirnya saya kumpulkan di rumah, disitulah kita bermula mengajarkan Quran. Kemudian setelah ada orang, rupanya dari mulut-mulut sampai juga ke Bapak Safi Antonio. Akhirnya Pak Safi Antonio memanggil saya dan diberikan tempat di situ. Masuk COVID, nah setelah masuk COVID, kita tutup, akhirnya kita buka kelas via Zoom. Saya tidak pernah belajar di pondok, Bapak Ibu semuanya. Dan tidak pernah saya tahu, ternyata ilmu Al-Quran ini berkembang setelah saya mengajar. Saya hanya tahu 1, 2. Dalam perjalanan waktu, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 menjadi 5, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, itulah latar belakang saya yang tidak pernah mengincap pendidikan pondok. Bagi Bapak Ibu yang tidak pernah di pondok, tidak usah takut dan ragu. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min mudzakir, maka adakah yang mau belajar Quran? Saat saya memahami ayat itu, ya Allah, saya mau, ya Allah. Saya jawab panggilan itu, fahal min mudzakir, ya Allah, saya mau. Ajarkan saya, ya Allah. Bisikan saya mati. Alhamdulillah, saya itulah Allah memberikan pemahaman Al-Quran kepada saya semua. Baik Bapak itu sedikit latar belakang dari perjalanan hidup saya dalam memahami Al-Quran. Lili Bapak Ibu, saya tidak pernah punya pengalaman mondok dan tidak pernah ada ilmu pondok saya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, itulah sekelumit perjalanan hidup saya dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kita masuk sebenarnya tadi mau istirahat dulu tapi nggak apa-apa karena tadi
terlambat kita mulai dan sambutannya cukup panjang, jadi saya mulai sekarang ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk dari kilometer nol. Kilometer nol, kalau Bapak Ibu isi pom bensin gimana tuh Bu? Kilometer nol ya. Jadi baru Bapak ngisi bensin. Nah sekarang itu juga, siapapun yang hadir sekarang yang tidak punya background apapun, no problem. Bapak, Ibu semuanya tenang saja. Sama saya juga tidak punya background apapun tentang Al-Quran. Tetapi punya hajat yang kuat. Baik Bapak Ibu semuanya, ada yang bertanya silakan dulu. Sampai tentang riwayat ataupun Pak Ustadz di mana tinggal dia? Oh, saya di Padang Pak, di mana Bapak Padang? Silakan. Saya beri kesempatan kurang lebih 5 menit bertanya tentang apa yang saya sampaikan tadi. Silakan Bapak Ibu semuanya. Oh, Ada yang bertanya? Silakan diarahkan dikit Bapak Tim Apria kalau ada yang bertanya tentang historis tadi. belum lihat ada yang raise hand ya, atau ada yang mau bertanya langsung? Atau mungkin belum bisa, saya ingin bertanya tapi nggak tahu juga cara bertanya. Tahu caranya unmute dulu ya, yang ada audio. Buya mungkin sambil menunggu ada kawan dari Pak Kusdinar dari kelas Al-Bayyinah, itu Ibu Fauzia dari Jogja, Buya mungkin bisa disapa. Oh itu enggak ada, yang sudah ada Bu Rini Padang ya. Oh Bu Rini, Silakan silahkan Bu Bu Rini. Rini. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rini dari Padang. Ini kelas pertama saya Buya. Saya sangat Ya. bersyukur di hari yang mulia ini di hari Arafah. Allah izinkan saya untuk bergabung dengan kelas Al-Quran ini dalam rangka kita bertaaruf dengan Allah ya Buya ya. Pertanyaan saya langsung aja Buya. Jadi dari background Buya tadi, ilmu Al-Qur'annya Buya peroleh dari mana Buya? Kalau izin saya bertanya Buya. Dari mana ya? Karena Jadi, tadi Buya Bapak, bilangnya tadi Buya kan bukan pesantren, apakah Buya mengikuti kursus kah atau ya, mungkin ada yang terlewat oleh saya tadi Buya gitu kan? Mohon oke. diulang lagi Buya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya tidak pernah di pondok. Menyadari kekurangan saya, maka saya menyekolahkan anak saya di pondok semuanya. 3 anak putra saya masuk pondok tiga-tiganya di Gontor Darussalam, Ponorogo. Nah, materi-materi pelajaran pondoknya lah yang saya curi-curi buka. Karena awalnya dia bahasa Arab, tapi sambil ketawa. Saya tanya keadaan nomor 2, apa nih ketawakan? Dia mencemehkan Abi itu. Mencemehkan tahu Bu ini artinya ya? Mencemeh, mengolok-olok. Dia pakai bahasa Arab berdua, lalu saya, jadi disebutnya lah, dalam bahasa Arab, peci saya miring lah, sandal saya sobek lah, baju saya pincang lah, salah sanggewang macam-macam. Nah tertarik dengan itu, akhirnya saya ingin belajar. Nah maka saya curi-curi lah buku-bukunya. Oh ini ya, nah, sambil diskusi sama dia. Ini apa maksudnya nak? Ini apa maksudnya nak? Ini apa maksudnya? Terangkan satu persatu sambil makan, sambil jalan, sambil di atas metro mini, sambil di atas taksi. Lalu saya coba merangkum, oh gini ya. Nah itulah saya susun yang saya persembahkan kepada Bapak Ibu semua. Jadi saya hanya belajar tiap anak sambil diskusi. Itu Bu Rini Padang. Ibu Rini Padang di mana nih? Saya di Sawahan Buya. Yes, Sawahan. Saya Sawan 4 ada adik dulu situ tuh. Sawan dalam ya. Ya Buya. Oke. Baik, itu ada angkat tangan 2 orang lagi tuh Bu Fatimah. Kita kasih kesempatan Bu Evalina Payak. Ya, pada Ibu Evalina, monggo Bu. Tapi kesempatan 1/4 jam ya, nanti habis itu baru kita masuk materi. Silakan Bu Evalina. Masih tidak dengar suaranya. Kimir. Mungkin dibesarkan volumenya Bu Evalina. Tadi ngaji kan bisa. Oh, sinyalnya mungkin Pak Ustadz. Nggak kedengaran suara ya? Oh, enggak suara nggak kedengaran. Oh, Tapi sudah. Sudah? Oh, enggak. Belum. Masih belum. Gini nih, pindah ke Bu Indra Muhammad waktu pindah ke Bu Iya. Indrian. Kita mohon maaf Bu Evalina, kita Kita ke pindah ke- Ibu Indra dulu ya Bu, nanti Ya. kita Baik, coba Bu lagi. Ferry silakan. Ah, Baik, jangan. baik, Oh, silakan. sekarang udah bisa. kedengeran. Dah. Sekarang udah kedengeran. Nah, ke Bu Indra dulu kita atau apa? Nanti baru ke Bu Eva ya. Baik, silakan Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Salam.
Saya mau tanya, Buya kan katanya setelah resign dari pekerjaan dunia, langsung mengajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengajar Al-Qur'annya itu dari mengajar baca Al-Qur'an apa langsung mengajar gramatikal ini begitu? Langsung gramatikal Al-Quran, Bu. Oh, gitu. Ya. Dengan modal dengkul tadi yang belajar sama anak, nanya-nanya sama anak, nekat ngajarkan Al-Quran. Oh, Ternyata Masya Allah, bisa. Bu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, semoga berkah ilmunya ya, Bu Amin. ya. Amin. Silakan Bu Eva itu, Bu. Ya, Terakhir ya. ya. Silakan Bu Bu. Evalina, silahkan Ibu Evalina. Sudah kedengaran suaranya Bu Ferry? Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Ya, Sudah. silahkan Bu. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya, Bapak Ibu semua. Bu ya, saya hanya izin melapor Bu ya, di sekeliling saya, di belakang saya hadir peserta dari Al-Hasani yang di Alhamdulillah. Payakumbuh Bu ya. Mohon doa, Ya. mudah-mudahan jemaah semuanya bisa istiqomah dan bisa mengikuti Amin. nanti materi dari Bu ya. Amin. Mudah-mudahan Bu ya. Ya, terima kasih Bu Salam ya, dari itu saya aja untuk Bu ya. mereka semua, Bu Evalina. Iya Bu ya, terima kasih Salam, Bu ya. semoga istiqomah Iya. ya. Berapa orang Iya. semuanya Bu Evalina? Ada 20 orang Bu ya. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Hampir sebanyak nih. Ya. Mohon doa Bu ya. Ya. Sama-sama. Terima kasih Bu ya. Oke, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Ferry. Baik, kita bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kenapa background saya latar belakang bikin kelas ini? Kayaknya kelas ini betul-betul kelas dadakan. Saya menamakan kelas ini kelas uji nyali, Bapak Ibu. Kelas uji nyali. Bapak dulu pernah lihat di INTV uji nyali ya. Ini uji nyali Bapak Ibu ya. Kenapa? Saat ini hari Arafah. Orang sedang berkumpul istighfar. Kita di tanah air mau ngapain? Saya ambil keputusan, oke, kita kelas utama libur semua Pak sampai hari Sabtu. Apa yang saya berbuat? Sesuatu. Saya melihat wajah Pak Astet Askim di layar masuk. Izin saya minta pakai nama Bapak Pak Astet. 3 hari saya termenung Pak. Pada saat kami menerapkan sebuah kata, Bapak, saya lihat termenung, apalah yang maksud? Mungkin Bapak bertanya, penasaran. Sekali, 2 kali saya lihat, ada lagi Bapak Ibu yang lain masuk yang baru-baru. Nah, pada saat pagi hari, 3 hari yang lalu saya bangun, wajah Bapak kebayang saya. Bagaimana jalan keluarnya ini? Tiba-tiba saya nggak tahu. Bikin kelas revolusioner, bikin kelas khusus, bikin task force, namanya apalah task force, kelas kalau di DPR itu apa namanya? Tim gelar pendapat apalah tim khusus. Pokoknya Selasa, Kamis, dan Ahad bikin kelas 3 hari, kejar ketinggalan kelas-kelas Al-Bayyinah yang sudah belajar untuk 3 hari. Itu maka akhirnya saya telepon Pak Ilmi, saya coba minta dukungan Bu Meli. Alhamdulillah semua mereka mendukung. Dan saya coba tanya Bu Rita, tanya Bu Nina, semuanya mereka mendukung Bapak Ibu semuanya. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim, kelas saya buka pada saat hari Arafah, hari Tasyrik. Bagi Bapak Ibu yang punya keperluan, saya hanya mengatakan satu, siapa takut? Ini uji nyali. Saya batalkan semua acara saya. Acara dengan keluarga saya batalkan, acara ini batal semuanya demi Al-Quran. Jadi tidak ada lagi bagi saya penghalangnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya alasan, oh saya begini, udah rencana, silahkan, tetapi nyalinya. Kalau Bapak K% di situ, tinggal didelegasikan. Karena Al-Quran ini tidak terulang peluang 2 kali. Peluang yang sama tidak akan pernah terjadi ke depan lagi. Kita nggak tahu tak kapan kita hidup. Baik, itu aja latar belakang kelas ini, Pak. Dan kelas ini kelas dadakan. Jadi kalau persiapannya ya dadakan ya beginilah caranya. Baik, Bapak Ibu, untuk belajar lebih nyaman, Bapak Ibu, pertama, 1 ada buku materi dulu, mohon dicetak semuanya. Bapak Ibu yang baru, yang belum ada materi, tolong diinformasikan di grup. Materi, modul materi, ya, kemarin 25, 23, kemudian modul latihan. 2 modul ini Bapak Ibu harus punya. Ya, ini 1, 2. Cetak ya, bagi yang belum, tolong diminta di grup ya. Kemudian kamus. Yang ini. Ibu, Bapak harus memiliki kamus. Minimum 3 hari pertama ini Bapak punya kamus Muhammad Yunus dulu. Muhammad Yunus ya. Yang belum punya, tolong dipesan sama Bu Meli ya. Di WA Bu Meli, di Japri Bu Meli. Itu. 2. Kemudian dalam tulis menulis, Bapak punya
buku folio, jangan buku kecil. Jangan buku yang seperti ini ya. Tapi buku folio seperti ini. Supaya Bapak Ibu bisa menulis lengkap ke bawah nanti ya. Karena laku 14. Kemudian Quran ada di buku Quran terbitan Indonesia tanpa terjemah. Ya, versi Indonesia, jangan nanti versi Arab, Bapak punya Quran versi Arab nanti, oh ini nggak pakai alif saya, oh saya pakai alif, oh saya panjang, begini ya, pakai Indonesia aja. Ya biar sama kita nanti. Quran bahasa Indonesia tanpa terjemah. Jangan pakai Quran yang pakai terjemah. Karena kita sedang belajar berenang tidak pakai pelampung. Kalau pakai terjemah itu berenang pakai pelampung. Nah, kita pakai Quran yang tidak terjemah. Ya Pak ya. Nah, saya ulangi lagi. Pertama yang sudah ada di meja Bapak sekarang adalah Quran. Kalau sekarang belum ada, nggak apa-apa. Karena baru pertama ya. Quran tanpa terjemah. Kemudian buku tulis, ukuran folio, kemudian materi, modul materi dan modul latihan dicetak ya. Pak Ilmi sudah diposting di grup ya Pak Ilmi ya? Ya, sudah Pak Ustaz. Nah, kemudian kamus Indonesia. Kalau Bapak Ibu atau Bapaknya silakan menjapri Bu Meli ya. Oke. Baik, kita kembali ke kilometer 0. Untuk memahami Al-Quran, Bapak Ibu semuanya, kita perlu dua kompetensi. Bisa dengar suara saya Bapak Ibu semuanya? Bisa kedengaran? Bisa. Oke. Punya dua kompetensi. Pertama, kita sebut dengan soft kompetensi. Softnya. Kalau Pak Astrid pasti sudah tahu lah, soft kompetensi dan hard kompetensi. Ya, soft kompetensi dan hard kompetensi. Saya minta yang baru dulu ya. Saya betul-betul yang baru. Bu Umi Bogor. Umi Bogor. Umi Bogor ada? Bisa coba buka mic-nya Umi Bogor, buka mic. Ya, siap. Oke, Ibu sudah ada Quran di depan Ibu? Ada Quran? Ada, Pak. Oke, Ada, Pak buka surat Ustadz. Al-Bayyinah, Bu. Buka surat Al-Bayyinah. Surat 98 ayat 5. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Surat 98 ayat 5. Baca, Bu. Semua Bapak Ibu ada Quran sebelahnya ya. Surat berapa tadi, Pak Ustadz? 98 ayat 5. 98. Surat 98 ayat 5. Bapak Ibu yang lain coba siapkan Quran sebelahnya ya. Karena saya nunjuk bisa kemana-mana nih. Acak cara nunjuknya ya. Jadi Bapak Ibu yang baru siap semuanya. 98 ayat 5. 98. 98. Wama umiru. Ya, wama umiru. Sembilan, 8. Kamarnya Pak. Wama umiru illa liya'budullah. Silakan Bu, baca Bu. Iya, belum ketemu Pak Ustadz. Halaman 538. Jangan halaman surat aja Bu, halamannya beda-beda. Surat ke-98 ayat 5. Ya, sudah ketemu. Baca Bu. Baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 5 aja Bu, ayat 5 aja langsung. Ayat 5. Wama umiru. Sebentar. 1, 2, 3. Wama umiru, Bu. Terus
kecil-kecil. Ya. Ustaz. Wa ma umiru tuh banyak 5, Ibu. Wama. Ya. Udah ketemu, Bu? Sudah. Baca, Bu, baca. Ya. Sudah. Wama umiru illa liya budul lahu mukhisina liksinala dina bunafa amwa yuki asalata wayutus zakata wazalka dinul qayyimah. Oke, sadaqallahul azim. Bapak ya. Sadaqallahul azim. Maaf, Oke. Ustaz. Nggak apa-apa, Bu. Biar kita tahu. Ya. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama kita belajar Quran itu, pertama yang harus kita miliki, pertama niat. Niat mencari ridha Allah. Niat mencari ridha Allah. Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa saja yang mengajak Bapak temannya, saudaranya. Jadi jangan nanti pas masuk, oh saya kena sanu. Itu dunianya oke. Tapi pada saat kita belajar, kita betul-betul niat mencari ridha Allah. Ikhlas. Nah, apa perintahnya nanti? Wama umiru. Dan tidaklah umiru mereka diperintah. Illa liya'budullaha. Kecuali agar liya'budullaha, mereka menyembah Allah, mukhlisina lahuddin. Adalah dengan ikhlas, murni dalam agama, murni karena Allah. Jadi pertama-tama Bapak Ibu belajar gramatikal Al-Quran ini semata-mata mencari ridha Allah. Kenapa seperti itu? Dulu kita peserta Bapak Ibu historisnya, kita nggak punya pilar. Ini kita sebut dengan 5 pilar. Awalnya kita tidak punya pilar Bapak Ibu ya. Belajar hari pertama, dulu offline itu Pak jumlahnya 20 orang. Hari pertama 20 orang. Hari kedua tinggal separuhnya, Pak. Tinggal 10 orang. Hari ketiga tinggal 2 orang. Kenapa bisa begitu? Hari ketiga itu pun 2 orang terlambat datangnya. Belajar jam 8, datangnya jam 10. Nah, mungkin di online ini kita harapkan jangan terjadi seperti itu ya. Kita sepakat, jam 8 besok kita mulai, jam 7.30 kata Pak Ilmi ya, jam 7.30, kita mulai jam 7.30. Sudah kita mulai besok. Jadi, kenapa kita mencari ridha Allah? Jadi pada saat pertama masuk, rame Pak. Yang 20 orang tadi. Besok nggak masuk lagi. Ternyata mencari pelanggan. Ternyata dia menjual online. Jual baju, jual celana. Begitu dapat nasabah, dia dapat catat amanah, besok nggak datang lagi dia. Ada juga yang belajar itu mengisi waktu kosong. Dia pensiun, kemudian dia ternyata menunggu panggilan. Dia sudah pengen kerja tempat lain lagi. Begitu dapat panggilan, selamat tinggal Al-Quran. Aku nggak butuh kau katanya. Aku masuk ke Al-Quran itu hanya sekadar mengisi waktu kosong. Ada juga yang masuk ke Al-Quran mencari mantu. Begitu dapat mantu, nggak perlu lagi belajar Quran. Karena mencari mantu dengan Quran itu bagus nih. Begitu dia masuk ke jamaah Quran, ketemu satu ngobrol-ngobrol, ternyata cocok, selamat tinggal Quran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, itu kita tinggalkan semua. Kita belajar Quran semata-mata mencari dakwah. Kalaupun itu dapat nanti namanya bonus. Oh di masjid saya sekarang ada pembentukan panitia masjid atau DKM masjid, belajar Quran dulu lah kata Pak Astet kan. Biar nanti, oh Pak Astet itu sudah belajar Quran kok, tunjuk jadi DKM, ketua DKM, enggak perlu. Atau dipanggil Pak Ustadz, enggak perlu juga. Tapi kalau ada yang panggil Ustadz, silakan. Tapi kita tidak minta dipanggil Ustadz, tidak minta dipanggil Kiai. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita belajar Quran, pertama mencari ridha Allah.
Insya Allah. Kalau kita ikhlas belajar Quran, mencari ridha Allah, tidak ada satupun yang jadi masalah. Makanya di sini keluarganya nyaman semuanya, karena sama-sama ridha. Kelas baru ada kedatangan yang lama, yang kelas lama kedatangan yang baru, tenang aja. Kenapa ikhlas? Mereka memaklumi banyak teman-teman kita di luar sana yang pengen paham Quran. Tempatnya di mana ya? Digabung di sini ya. Pertama, mencari ridha Allah. Yang kedua, sering bertaubat. Sering bertaubat. Bapak Ibu lihat di materi kita ya. Bagi yang sudah buka materi, yang punya materi coba saya pengen melihat siapa di antara Bapak Ibu yang baru yang sudah punya materi. Ibu Rainisma Multazam, Ibu sudah punya materi? Oh, sudah dikirim teman Ustaz, tapi belum di print. Baru tadi malam dapat. Oke, yang kedua, Ibu di Padang di mana nih? Saya di Pekanbaru, Pak Ustaz. Pekanbaru, orang Padang. Orang Padang tapi tinggal di Pekanbaru. Padang di mana, Bu? Padangnya di Bukit Tinggi, Ustaz. Oke. Kita semuanya ya, jangan ada lagi yang nggak punya ya. Siapa yang udah punya? Oke, Bu Doriangat Pak Pahan. Oke. Itu udah punya, Bu ya. Nah, coba Ibu buka di nomor 2 ya. Ibu sekarang coba dibaca Quran surah Al-Baqarah ayat 42, Bu. 42. Al-Baqarah 42, Bu. Doriangat Pak Pahan. Al-Baqarah 42. Al-Baqarah 42. Al-Baqarah 42 dibaca. Wala talbisul haqqa bil batili. Baca tuh, Bu. Bu Doriangat Pak Pahan ya. Siapa yang baca, Ustaz? Ibu yang baca. Ayat Al-Baqarah 42. Iya, ya. Saya yang baca apa bukan? Ibu Doriangat yang baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ya, baik Bapak Ibu. Pilar kita yang kedua adalah sering bertobat. Sering bertobat. Minta ampun kita sama Allah. Kenapa? Kalau kita masih punya dosa, kita masih punya beban masa lalu, sulit kita untuk memahami Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran yang susah, tapi kitanya masih tertutup hati kita. Jadi di sini Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batili. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Contoh ya Bu ya. Bapak-bapak ini masih rajin ke kedai banting gaple. Nah, terus malamnya atau paginya ikut belajar Quran itu susah pahamnya, Pak. Jadi kalau bapak-bapak harus tinggalkan total gaplenya. Ya, jadi sekali lagi jangan dicampur adukan. Yang Allah larang tinggalkan. Ibu-ibu misalnya ini belajar Quran, tapi keluarnya masih membuka aurat, nggak pakai jilbab, itu sulit memahami Al-Quran nanti. Jadi kita sekarang mulai detik ini tidak ada lagi perbuatan kita yang mengandung maksiat. Baik dari segi penghasilan kita, pekerjaan kita, keseharian kita, betul-betul kita jauhi larang-larangan Allah. Jadi wala talbisul haqqa bil batili. Jangan lagi kalian mencampur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil yang dilarang oleh Allah. Nah, itu pilar kita yang kedua. Kenapa Bapak Ibu semuanya saya sampaikan pilar ini? Terinspirasi oleh dulu peserta, nggak paham juga peserta hampir setahun. Padahal dia pintar di kantor, jabatannya tinggi. Tapi nggak bisa-bisa juga. Saya coba bertanya kepada beliau, kerjanya di mana, banyak di mana, ternyata dia seorang pejabat yang sering menerima tanda petik uang uang tips ya. Nah, jadi akhirnya dia nggak bisa paham. Saya bilang Bapak totalkan jumlah Bapak Ibu yang keluarkan uang itu, keluarkan semuanya baru Bapak belajar lagi. Kalau sepanjang itu masih ada, Bapak akan bisa memahami Quran. Jadi jangan dicampur adukan yang hak dan yang batil. Ya, itu pilar yang kedua. Jadi mulai dari detik ini Bapak Ibu pasang niat, oh ya saya masih begini, oh pekerjaan saya masih ini, ada hal-hal yang Bapak Ibu kerjakan masih mengandung maksiat, itu buang semuanya sekarang. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan. Kalau masa lalu kita masih berdosa, oke lah, minta ampun sama Allah, tapi ke depan jangan buat lagi. Itu pilar kita yang kedua. Pilar kita yang ketiga, saya minta kepada Pak Urip Raharjo. Urip Raharjo,
Oke, Pak. Bapak tolong dibaca surat Al-Ankabut ayat 69. Surat 29 ayat 69, Pak. Al-Ankabut. Pak Uri Berharjo. Ya Surat udah. ke-29 ayat 69. 2969. Ya. Al-Ankabut. Nah, 9. Ayat 69-nya, Pak. Baca, Pak. 69 Ustaz ya. Ya. Wallazina jahadu. Yang terakhir ya. Ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu wa fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang sudah punya Quran, langsung begitu ditunjuk ayat, langsung buka ya, diikutin. Ini pilar kita yang ketiga yaitu hajat yang kuat ya. Apa dasarnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu. Dan orang-orang yang jahadu, yang berjihad, bersungguh-sungguh plus. Jadi jihad itu sungguh-sungguh plus, di atas sungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh berhasil ya Pak Urip ya. Ini plus lagi, plus sungguh-sungguh. Jadi namanya jihad. Dan orang-orang yang berjihad, hina, di jalan kami, kata Allah. Salah satunya adalah Al-Quran. Ini jalan Allah, ini Al-Quran ini. Fina pada kami. Nah, Allah menjawab, lanah diyannahu. Sungguh pasti. Mana kata yang menunjukkan sungguh pasti? La dan na tasdik itu mengatakan sungguh-sungguh pasti. Benar-benar. Kalau bahasa Pak Witing itu, yo bana bana e bana. Kalau yo bana bana e bana itu udah nggak ada lagi di atas itu. Lana diyanahum, sungguh kami akan menunjuki mereka subulana ke jalan kami ke pemahaman Al-Quran. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, yaitu kita sedang belajar Al-Quran. Jadi selama kita belajar Quran, Allah bersama kita. Jadi pasang niat hajat yang kuat. Bagaimana praktiknya? Bapak Ibu, saya silakan Bapak Ibu membuat daftar. Ini langsung aplikasinya. Bapak Ibu silakan membuat daftar. Oke. Bapak Ibu catat aja. Jadwal kita belajar sekarang Selasa dari jam 7 sampai jam 5 sore. Ya. Besok Kamis jam 7.30 sampai jam 5 sore. Sabtu 7.30 sampai jam 5 sore. Jumat tentatif. Jumat tentatif itu maksudnya kalau saya merasa ketinggalan materinya, nggak kecapai, maka Jumat kita setengah hari. Habis Jumat kita belajar lagi. Itu memang komitmen saya kemarin. Tergantung 2 hari, 1 hari ini dan sehari Kamis. Kalau kurang itu kita tambah 5. Nah, caranya gimana? Apakah saya punya hajat yang kuat? Ibu buat daftar, Bapak buat daftar. Yang bisa menghalangi Bapak belajar Quran apa saja? Catat. Reuni, catat dulu Pak. Reuni SMA, SMP, kuliah. Oh, kalau ada cara reuni, maaf Pak Ustadz, saya reunian. Saya izin ya Pak Ustadz, silakan catat. Reuni. Apa lagi? Oh, anak cucu ulang tahun Pak Ustadz, cucu saya ulang tahun, jadi saya nggak bisa belajar. Kasihan cucu saya, dia nangis dia. Janji sudah 2 bulan yang lalu ini. Oke, cucu ulang tahun. Buat cucu ulang tahun. 3, buat apa lagi? Ya Pak Ustadz, malumlah saya ini kan kurang nggak bekerja nih. Saya mencoba mencari pekerjaan dulu Pak Ustadz ya. Oh saya dagang Pak Ustadz. Kalau belajar di pesantren itu dagang saya lagi meramainya Pak Ustadz. Jadi saya nggak bisa Pak Ustadz. Silakan dagang. Apalagi tetangga kondangan, kawin. Oke, buat semuanya silakan. Bapak buat sampai 20. Bapak Ibu semuanya. Kalau makin panjang daftarnya yang bisa berbuat, yang bisa menggagalkan Bapak belajar Quran, maka dia akan menguras hajat Bapak semuanya. Bapak dalam mulut Bapak Ibu mungkin mengatakan saya masih berminat, tapi daftar yang menghalangi Bapak belajar panjang betul. Sama saja Bapak mengatakan saya nggak punya hajat. Makin panjang daftarnya,
makin terkuraslah hajat Bapak. Jangankan sampai 10 Pak, 3 saja itu sudah nggak akan gagal Bapak. Hajat yang kuat itu sama dengan contohnya Bapak Ibu, contohnya saya, Bapak Ibu yang sering gitu kan. Dulu zaman Presiden Soeharto ada hadiah kapal taru namanya. Pak Step pernah dengar Pak Step ya? Hadiah kapal taru, pernah dengar? Ya. Ya, hadiah untuk ini lingkungan. Oke. Nah, saya analogkan Bapak mendapat hadiah Pak Step. Bapak saya undang, saya Presiden Pak. Saya undang Bapak ke istana. Saya serahkan hadiah itu tanggal 17 Agustus 2026 besok. Saya Presiden. Ini asumsi dua. Kita berandai-andai dulu Pak. Boleh ya Pak? Boleh. Undang Bapak Asted. Bapak Asted ini saya anggap punya prestasi membersihkan Gunung Merapi dan Singgalang. Mantap. Saya undang ke istana, hadiahnya 100 miliar. 100 miliar plus emas 1 kilogram. Oke Pak, setuju Pak? Ya. Terima aja dulu Pak. Ya. Setuju, terima dulu. Ya, setuju. Ya, saya hanya minta ke Bapak hadir jam 8 pas pada saat diumumkan oleh Bapak datang. Hadir pas tepat jam 8 di podium istana. Andai saja Bapak tidak hadir, ini batal semuanya. Setuju Pak? Setuju. Akhirnya Bapak mempersiapkan diri, H-7, Bapak udah beli jas, beli sepatu, beli dasi, semuanya. Ya, istana juga mencek Bapak, kesehatan Bapak. Karena acara Bapak ini akan disiarkan seluruh dunia. H-7, H-6. Bapak dipantau, dicek kesehatan Bapak, masih oke. H-5, oke. Sampai H-1. H-1 karena Bapak acara ini sangat persiapan Bapak bagus, tiba-tiba Bapak pagi itu bangun kecepatan. Bapak bangun jam 3, mandi langsung, sarapan dan langsung pergi ke sana. Tempat takut macet. Bapak pergi sana. Pas di sana sampai jam 5 pagi. Sudah Bapak dilayani tamu ke istana, masuk ke ruang tunggu. Sampailah jam 7.58. Nah, Bapak masih santai aja. Nah, tiba-tiba akan dipanggil protokol Pak Asted M. Haskim. Siap-siap untuk memasukin ruangan akan diberikan Presiden hadiahnya. Yang 1 miliar dan 1 kilogram emas. 100 Bapak kurang 1 kilo. 100 kilogram emas. 758 Bapak masih santai. Tiba-tiba Bapak kebelet ke belakang. Jam 7.59. Bapak kebelet ke belakang. Dipanggil oleh juru istana. Pak Asted, silakan naik ke mimbar. Tetapi perut Bapak mules. Bapak pilih mana? Ke tempatnya pembagian hadiah, penyerahan hadiah di podium, atau ke toilet. Silakan Pak Asted pilih. Yang saya pilih adalah memberikan delegasi kepada wakil. Tidak boleh. Delegasi no way. Bapak yang harus datang langsung. Bapak pilih ke istana, ke podium menerima 100 kg emas plus 100 miliar, atau Bapak pilih ke toilet. Mendesak sekali. Yang mendesak adalah ke toilet. Ya, Bapak pilih. Ini batal. Batal. Bapak pilih batal ini atau pilih ke toilet? Pilih batal. Yakin? Yakin. Oke. Karena ke toilet itu adalah kehendak Allah. Betul, bukan kehendak Allah. Dunia aja dulu. Betul Bapak pilih ke toilet? Betul. Itulah hajat yang kuat Pak. Kalau Bapak menganggap itulah hajat Bapak. Hajat, buang hajat. Nggak ada waktu, nggak ada lagi timing, tidak ada lagi waktu yang bisa harus ke sana. Kalau Bapak paksakan diri ke tempat pemberian hadiah, Bapak berceceran di situ. Nah, situ keluarnya. Bapak pilih mana? Toilet. Pilih toilet. Itulah hajat. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sadar, hajat kita memahami Al-Quran itu melebihi dari itu. Cuman kita dihambat oleh setan. Kenapa? Al-Quran itu akan menolong kita. Iqra'ul Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Al-Quran itu. Pelajarilah Al-Quran itu. Dia sebagai penolong nanti kita. Jadi hajat kita untuk memahami Al-Quran itu melebihi hajat kita ke belakang, Pak. Sahabat dulu pernah mengatakan, andai saja saya saat yang sama diberikan pilihan, diberikan dunia dan sisi, ada emas,
ada Freeport, ada Pertamina, ada Caltex, sananya, ada semuanya diberikan ke saya saat yang sama. Semuanya diberikan saya. Tetapi saat yang sama, saya ditawarin orang untuk satu alif yang saya belum paham. Satu alif saja. Pak Ustaz, alif ini artinya apakah loh? Saat yang sama pasti ditawarin orang dunia dan sisinya. Emas, permata, duit, bursa, dan sebagainya. Maka sahabat tadi memilih, saya pilih alif. Bisakah kita seperti itu di sini? Saya memilih memahami Al-Quran. Kenapa? Saya butuh Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu adalah surat cinta Allah pada saya. Yang saat ini saya belum paham. Itulah hajat yang kuat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti izin ya Pak Ustadz, keperluan ini, keperluan itu akan menguras hajat Bapak Ibu semuanya. Kalau banyak sekali yang Bapak bisa membatalkan Bapak, maka bocorlah hajat Bapak dan bisa nanti mencapai titik nol. Dan bilang lagi kita punya hajat. Kenapa? Semuanya membatalkan. Masa ada juga, Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz ya, izin saya apa? Reuni apa? Oh, reuni akbar. Ada teman-teman saya datang dari Eropa, dari Amerika, nggak enak katanya. Akbar mana dengan Al-Quran? Kalau kita akbarkan dunia, sama aja kita menghina Allah. Tidak ada lagi majelis yang lebih besar dari Al-Quran ini. Di muka bumi ini, nggak ada. Sebutlah Bapak Ibu, apa sebut majelis apa? Nggak ada yang lebih Al-Quran. Kalau masih ada yang menganggap ada lebih majelis dari Al-Quran, sama aja dia melecehkan Allah. Jadi tidak ada lagi yang lebih Al-Quran. Jadi kalau sekali lagi hajat yang kuat. Tanpa hajat yang kuat, Bapak Ibu tidak akan bisa belajar. Ibu akan gampang minta izin. Hanya gara-gara reunian yang cuma kerjanya joget-joget, yang kerjanya mega play, yang cuma kerjanya karaokean, malah bisa meminta izin untuk belajar Al-Quran. Nggak sebanding, Bu. Itu nama kata Umar Rama, keterlaluan, Bu. Keterlaluan. Apa tuh Bu Epi namanya Bu Epi? Keterlaluan. Keterlaluan kita. Jadi Bapak Terlalu. Ibu, terlalu. Oke, jadi hajat yang kuat. Tahu Ibu ya, hajat yang kuat ini, Ibu boleh tulis apa saja yang membuat halangan Bu. Bapak. Jadi Pak Urip silakan. Bu Omi Bogor silakan. Silakan buat apa saja yang membuat saya terhalang untuk belajar Quran pada saat yang sama. Hari Selasa kerjaan Bapak sampai 10. Ternyata tiba-tiba ada undangan ini. Oh, undangan nggak enak sama tetangga ya. Saya harus pergi, nggak enak. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, ada undangan. Saya menjawabnya apa? Silakan. Tapi dalam hati saya, masa sih undangan, kan bisa titip. Ada nggak yang marah orang? Bu Yuli Sabirin, selama hidup Ibu diundang orang lalu nggak bisa datang, titip. Ada nggak marah orang, Bu Yuli Sabirin? Marah nggak? Buka mic-nya, Bu. Buka mic-nya. Bu Yuli Sabirin, buka mic. Buka mic. Ada yang nggak marah orang? Ibu nggak bisa ke undangan, tapi titip aja sama teman. Marah nggak orang tuh? Yang penting nitip. Kalau nggak nitip belum marah nggak dia? Marah nggak dia? Enggak marah. Nggak marah. Kita aja yang kata orang Montreal, ada niat, ada jalan. Nggak ada niat, beribu alasan. Saya bisa aja punya alasan, Bu. Nggak bisa ngajar, Bu. Burung di rumah saya lewat, hinggap di tali tiang listrik. Loh, kok burung hinggap di tiang listrik kok bisa batal? Ya, saya amatin dia, nanti takut dia matok-matok kabel listrik, kebakar nanti siapa yang tanggung jawab? Saya mengamatin burung itu, saya nggak bisa mengajar. Jadi kalau kita nggak niat, maka semua jadi alasan. Hajat yang kuat. Bapak Ibu ya, tolong ditimbang-timbang. Besar mana pekerjaan Ibu sekarang dengan Al-Quran. Banyak cerita nih Bu ya, sebenarnya hajat yang kuat. Banyak cerita. Di sini ada 2 aja cerita saya Bu, untuk sebagai pedoman. Ada peserta kita, ada 2 perbandingan peserta kita. Begitu buka kelas jam 8, banyak pembelinya, batang pembelinya Bu. Dia dagang. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz ya, saya ada dagang jadi banyak pembeli, saya nyimak aja. Silahkan. Banyak pembeli, sampai jam 10. Begitu selesai belajar, pembeli nggak ada lagi. Dia mau belajar, orang udah khatim Quran, udah baca kafaratul majelis. Allahumma arhamna bil Quran. Loh, selesai. Dia pembelinya baru selesai pula. Nah, sebaliknya, Pak Ustadz, selama saya belajar, nggak ada pembeli Pak Ustadz. Tapi begitu tutup kelas, malah pembelinya pam, datang dia pembelinya. Siapa yang ngatur seperti itu? Allah. Yang satu mungkin kurang hajat, akhirnya Allah kirim pembeli ke sana sebanyak sehingga dia nggak bisa belajar. Si lain ada udah berniat hajat, dia kuat, pembeli nggak ada. Tapi begitu selesai belajar,
banyak pembeli. Nah, jadi kembalikan ke diri kita Bapak. Yakinkanlah bahwa Al-Quran itu betul dari Allah. Yang kedua contohnya, saya punya teman di Singapura, sopir taksi. Belajar Quran di Singapura nggak seperti Ibu. Ibu bisa klik link, bebas masuk. Di Singapura nggak bisa begini, Bu. Kalau belajar di Singapura itu belajar cari guru sendiri, cari sendiri, nyari kita Pak, bukan diajak Pak. Pak Astrid di sini kan diajak ya, di sana enggak Pak, nyari sendiri belajar Quran. Nyari, akhirnya seperti taksi tadi kompak 10 orang, saat belajar Quran, dia berhenti tadi membuat taksi. Rabu belajar Quran, jam 10 sampai 12. Apa yang terjadi Pak? Saya Pak Ustadz, sejak saya menjadi seperti taksi, hari Rabu saya nggak narik. Apa yang dilakukan terjadi? Pada saat dia pagi keluar hari Rabu itu, penumpang sudah ada di depan rumahnya Pak. Ada penumpang aja, naik penumpang itu. Minta katakan dari titik A ke titik B. Sampai di titik B, begitu turun penumpang lama, dulu kan nggak pakai aplikasi kayak sekarang, ada lagi penumpang baru naik, penumpang baru titik B. Ke titik C. Begitu sampai titik C, turun, naik lagi penumpang ke titik tempat dia belajar Quran. Hampir setiap Rabu begitu, Pak Ustadz. Jadi pagi itu dia dapat mengantongi 3 penumpang. Begitu selesai sholat zuhur, belum pakai sepatu, dibisikin, Pak, antar saya ke sana, Pak. Jadi Bapak Ibu, Allah yang ngatur rezeki ini. Kalau Bapak Ibu punya alasan, kan saya lagi bekerja, silahkan. Nggak ada yang larang Bapak. Tapi sejauh mana kita punya hajat. Jadi dia pada saat belajar tuh nggak terganggu penghasilannya. Allah sudah atur semuanya itu. Tidak terganggu penghasilannya. Jadi kalau Bapak Ibu buat alasan dagang, ya silahkan, nggak masalah. Tetapi akan terjadi seperti itu nanti. Pada saat Ibu berdagang, ramai. Begitu selesai belajar Quran, pembeli udah nggak ada. Sebaliknya, saat Ibu belajar Quran, Ibu dagang, nggak ada pembeli. Begitu selesai belajar, pembelinya sehingga penghasilan orang yang belajar Quran saat belajar tidak ada pembeli, total sorenya lebih banyak daripada yang membeli pada saat belajar. Pilih mana? Is our choice. Itu pasti adalah dan kamu semuanya hajat yang kuat. Ya, oke. Yang keempat, yakinkan Ibu bahwa Al-Quran itu mudah. Tadi saya melihat Ibu dari Banjarmasin. Ada monitor Banjarmasin? Banjarmasin. Oke, Ada. Ibu Banjarmasin di mana, Bu? Di dekat Trisakti, Pelabuhan Trisakti. Oh, Ulun di KM 4,5, Bu. 4,5. Ya, Ulun di Ibu dekat PDAM, tahu Bu PDAM? PDM tahu. Ulun tinggal dekat situ dulu, Bu. Saya orang Padang, Pak. Oh, Padang di mana, Bu? Kitinggi. Oh, oke. Sekarang, saya di Banjarmasin dulu 2011 sampai 2014 Banjarmasin. Iya. Oke, Bu, sekarang Ibu baca surat Al-Qamar ayat 17. Baca, Bu. Al-Qamar 17, surat ke-54. 54. Cuma ikutin ya. 54. 54 Al-Qamar ayat 17. Ayat 17. Ayat 17 ya. Ayat 17. Innal muttaqina. Bukan, walaqad yasarna. Surat Al-Qamar surat 54. 54. Walaqad. Ayat berapa Bu ya? 17. 17. Walaqad yasarna. Ya, baca dulu. Tunggu. Surat 54 ayat 54 ayat 17. Baca. 17. Ya, baca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Oke, Bapak Ibu, wa dan mulai pelan-pelan ya. Wa dan la sungguh-sungguh, qad sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Kalau saya makan gramatikalnya ya. Dan sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Cara awaknya yobana banae. Ibu Dita tahu Dita arti yobana banae? Ya tahu. Tahu ya. Walaqad dan sungguh-sungguh yassarna kami telah memudahkan. Siapa yang bilang ini kami telah memudahkan? Allah.
Allah. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran, kata Allah. Lizikri, untuk dipelajari, untuk diamalkan, untuk ditadaburi, mudah dia. Fahal min mundakir, bahasa saya, ada yang mau nggak? Kata Allah, mau nggak? Siapa yang jawab nih? Apa jawab kita? Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran, kata Allah. Mau nggak? Saya tanya kepada Ibu Emi Bogor. Mau, Bu? Bu Emi Bogor. Mau, Bu? Mau belajar maksudnya? Mau. Nah, dia mudah apabila mau. Kalau nggak mau, susah. Fahal min mudakir, ini kalau saya mengatakan bujukan Allah. Mau nggak lo? Mau nggak kamu wahai hambaku? Mau ya Allah. Mau aku ya Allah. Kalau kau mau, aku mudahkan. Tapi kalau kamu nggak mau, ya sudah. Mau. Jadi, yakinkan Bapak bahwa Al-Quran itu mudah. Ini 4 kali Allah kata. Di ayat 17, di 22, 32, dan 40 Allah mengatakan sama. Walaqad yasarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dipahami. Tidak mungkin sebuah pedoman hidup kita susah dipahami. Nggak mungkin, Pak. Kenapa? Salah kita dalam jalan hidup, konsekuensinya triliunan tahun. Bukan hanya hukuman badan 4 tahun di dunia. Ini hukumannya triliunan tahun, Bu. Selama-lamanya. Kalau saya sebut sejuta tahun, nanti kan apa? Triliunan tahun. Bukan apa. Kalau salah kita dalam hidup, kita akan tersiksa. Jadi nggak mungkin susah dipahami, Bu. Pasti mudah. Kalau susah Al-Quran, kita rame-rame. Nanti mudah. Ya Allah, susah. Ini susah, ini susah. Tapi nanti Allah buktikan. Ini loh, yang sudah tua masih bisa belajar. Ada Ibu Eli Nidar, ada Rini semua, banyak itu yang sudah tua-tua aja. Atau juga ada anak muda. Jadi, Bapak Ibu yakinkan bahwa Al-Quran itu mudah. Tidak mungkin sebuah SOP hidup susah. Oke, berikutnya poin 5. Saya ke Ibu 5, saya ke Ibu Rini lagi, Bu Rini Padang. 5, Bu. Kita sekarang istiqomah. Coba dibaca ayat Fusilat, surat Fusilat ayat ke-30, Bu. Surat ke-1 ayat 30. Fusilat. Iya, Bu ya. 41, 30. Baca, Bu. Bentar, Bu ya. Ayat 30, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Astagfirullahaladzim ya. Baik, ini yang ketiga, yang kelima. Innallazina, inna sesungguhnya, allazina orang-orang yang, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata. Mereka berkata. Apa perkataan mereka? Ini perkataan mereka. Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Dan dia istiqomah di situ. Sumastaqamu, dan mereka tetap berada dikatakan Rabbunallah. Tetap bersama Al-Quran. Karena barang siapa yang ingin bicara sama Allah, maka belajarlah Al-Quran. Man arada yatakallamu ma'allahi falyakra'il Quran. Barang siapa ingin ngobrol sama Allah, pengen beraudien dengan Allah, pengen curhat dengan Allah, ya Allah, begini amat nasib ya Allah, kenapa ini? Curhat, baca Quran, nggak usah curhat, baca aja Quran. Barang siapa yang ingin curhat sama Allah, maka falyakra'il Quran. Maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Kemudian, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Allah kami, Allah, Tuhan kami, Allah. Kemudian mereka istiqamah itu tatanazzalu alaihimul malaikat. Maka malaikat akan turun kepada mereka.
Al-malaikatu turun malaikat kepada mereka, Allah takafu, bahwasanya janganlah kalian bersedih. Allah takafu wala tahzan, janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih. Wa absyiru, dan berikan kabar gembira. Kalian berikan kabar gembira. Wa absyiru bil jannah, dengan surga. Siapa yang enggak gembira dengan surga, Bu? Ibu saya kabarkan aja, oh Bu Happy ya dapat hadiah 1 M, hadiah. Masya Allah. Senang. Langsung Ini happy. bil jannah. Berikan kabar gembira dengan surga. Allati yang kuntum ta'adun, yang kalian dijanjikan dengannya. Jadi Bapak Ibu, janji istiqamah ini adalah surga. Nah, kita dibujuk, diberikan motivasi untuk baca Quran itu dengan janji-janji Allah. Jadi 5 pilar ini yang harus kita pahamin. Pertama, niat ikhlas belajar karena Allah. Pasang niat, luruskan, ya Allah, aku ingin mencari ridha-Mu, ya Allah. Aku tidak mencari apapun di muka bumi ini. Kalau kita mencari ridha Allah, maka dunia akan kita. Tanam padi, rumput tumbuh. Tanam rumput, padi nggak tumbuh. Niat mencari ridha Allah. Yang kedua, sering bertaubat. Taubat Allah dan tinggalkan perbuatan-perbuatan masa lalu yang tidak Allah ridai. Yang ketiga, punya hajat yang kuat. Ibu rumusnya tahu, kalau banyak yang menghalang kita, maka kita tidak punya hajat. Kemudian yang keempat, yakinkan Bapak Ibu semuanya akhirat mudah. Tidak mungkin sebuah pedoman hidup susah dipahami. Dan yang terakhir adalah istiqamah. Hari ini masuk, besok masuk, lusa masuk, dan seterusnya. Tidak ada lagi bagi kita alasan untuk meninggalkan Quran. Sekali lar terkembang, pantang surut. Maka kita punya jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Ada kita bertemu, mungkin hari ini saya bertemu dengan Bu Doingat tadi, Bu Doriangat. Hari ini saya bertemu, tetapi kita tidak pernah berpisah lagi. Mungkin hari ini saya ketemu sama Pak Astrid dan yang lain-lainnya, tapi setelah itu kita tidak berpisah. Kalaupun berpisah sementara di dunia, di akhirat kita jumpa lagi. Kita sama-sama satu kapal, satu bendera, kita sama-sama pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan 5 pilar ini dapat Bapak Ibu hayatin dan videonya sudah ada. Mudah-mudahan kita bisa belajar Al-Quran. Kita break, kita mulai nanti jam 10 untuk materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi. Bu Ferry tadi udah izin? Kalau ada izin, saya kembalikan mungkin ke Bu Nina. Untuk ulang lagi tadi Bu ya, yang 5 pilar itu Bu ya, sering bertobat, istiqomah. Pertama, pasang niat karena Allah. Kita belajar Quran itu semata-mata mencari Allah, tidak mencari apapun. Tidak pengen dipanggil ustazah, tidak mencari pasangan hidup, tidak mencari popularitas, tidak mencari jabatan apapun. Ada juga dulu karyawan, begitu dibeli Quran kan, dia bilang sama bosnya, saya beli Quran sekarang. Akhirnya bosnya promosi, dia begitu selesai promosi, enggak belajar lagi. Jadi pertama mencari Allah. Yang kedua, sering bertaubat. Ya, bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita masa lalu. Dan ke depan kita nggak mau lagi berbuat dosa. Ke depan kita harus seperti yang kita beriman. Yang ketiga, punya hajat yang kuat. Hajat kita butuh kuat. Tidak bisa dikalahkan oleh hanya kepentingan sepele. Harus ada kepentingan syar'i. Syar'i itu misalnya kita meninggal, anak ibu sakit, keluarga ibu sakit, jenguk orang sakit. Tapi kalau kondangan itu nggak syar'i ya. Itu bisa dititip. Itu hajat yang kuat. Yang keempat, yakinlah bahwa Quran itu mudah. Enggak susah. Bu ini background-nya apa ini? Pendidikan. Saya manajemen UNAN, Bu ya. Manajemen keuangan atau apa? Akuntansi, ekonomi. Ekonomi. UNAN. Ya. Tahun berapa masuk? Tahun 99, Bu ya. Oke, saya 80 akuntansi. Saya 81 lahir, Bu ya. Jadi nggak ada halangan ya, aja. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator karena moderator mungkin udah kita yang pergi. Yang keempat Bu ya. Oh, keempat, yakinlah bahwa Quran itu mudah. Yakinlah. Yang kelima, istiqamah. Di materi udah ini udah cetak materi. Materi udah cetak belum? Belum Bu ya. Cetak materi dan kasih videonya Bu Nina nanti ya. Ada di baik. Saya kembalikan ke Bu Nina Yufia dulu. Tanya satu boleh Pak Ustadz? Oh boleh. Saya silakan. Oh ya. Ini saya kan dapat jadwal ini Zoom ini dari teman saya Mursid. Yang kedua dari Dr. Asrizal. Ya. Jadi jamnya kan jam 8 sampai jam 5 sore katanya kan. Ya. Jadi karena tidak mungkin pula kita belajar dari jam 8 sampai jam 5 sore kan. Jadi ini pelajarannya jam berapa sampai jam berapa? Mungkin Bu. Kenapa nggak mungkin? Kami udah lakukan tiap hari tuh Bu.
Maka dibuat kelas sekarang ini istimewa khusus ini jam 8 sampai 9 sore, Bu, setiap hari itu. 3 hari ini, Bu. 3 hari berturut-turut. Habis itu baru setiap jam 8 sampai 10. 3 hari berturut-turut sampai jam 5 sore, Bu. Nggak ada masalah, Bu, nggak ada masalah. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi jamnya sebenarnya jam 8 mulai atau jam 7.30 Pak Ustaz? 7.30 besok, 7.30 ya, semua lagi. 7.30. Hari Kamis. Itu hari Kamis dan Hari Sabtu. Kamis ya. Nanti diumumkan Kamis. oleh Pak Emi ya. Kamis 7.30 sampai jam 5, Sabtu Ya. 7.30 sampai jam 5. Nah, hari Jumat tentatif. Tentatif itu artinya apa? Apabila saya merasa kurang materinya, maka saya kerjakan dari Jumat nanti ya. Karena saya punya target, sehingga Ibu bisa nanti bergabung ke kelas yang sudah ada sekarang ya. Oke, nanti itu dia Pak. Saya kembalikan ke Bu Nina, kita istirahat 5 menit, jam 10 kita mulai lagi Bu Nina ya. Wih, udah jam 3 menit lagi. Oke, kita berikan istirahat 15 menit lah. 15 menit. Baik Bu, saya kembalikan ke Bu Nina dulu untuk sebagai moderator dan kita istirahat 15 menit. Itu 15 menit kita langsung masuk lagi, langsung ke materi. Tancap gas. Ya. Karena kelas ini kelas super cepat ini ya. Oke. Silakan Bu Nina. Ya, resen Bu ya. Ada yang resen. Tadi yang tadi. Tuh, Bu Penny. Ini yang tadi. Terima kasih Bu ya, Bu Fatimah. 15 menit ya Bu Nina istirahat ya. Baik, baik Bu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada doa dari Pak Budi ya Pak? Oh ya, Pak Budi nggak ada. Mungkin siapa yang bisa berdoa? Nggak, siapa jadi Pak Emi? Pak Emi aja. Baik, baik. Terima kasih banyak Bu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara dengan doa.